Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di channel Ade Edukasi masih dalam pengharapan. Ya, di session video ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah memberikan feedback positifnya ya. Baik itu dari pembelian produk dan juga merekomendasikan channel-channel ini ke jaringannya teman-teman semua. Kemarin ada yang bertanya ya, jadi ada 4 pesan atau 4 DM ya di Instagram dan di WA. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mereka adalah keluarga dari disabilitas netra, dan ketika teman-teman disabilitas netra itu lagi ngumpul nih sama teman-teman, sama keluarganya gitu ya, kemudian tiba-tiba keluarga non disabilitas ini ya, orang-orang keluarga dari disabilitas netra ini bilang, oh waktu makan nih, sesinya makan, tiba-tiba ngomong kok bisa pas ya ke mulut ya ketika nyuap nasi gitu. Dan uh, teman disabilitas netra ini merasa kurang nyaman. Kenapa ya bisa gitu? Oke, kita jawab ya. Ini sudut pandang saya dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi maupun juga pengalaman dari teman-teman disabilitas netra di jaringan saya. Mungkin saja nggak semua, tapi saya kira ini harus kita ketahui untuk supaya kita semua itu bisa saling menghormati dan saling menghargai satu sama yang lain. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dari sudut pandang itu. Yang pertama, teman-teman tunanetra disabilitas itu bukan hanya anak-anak, bukan hanya bayi, tapi mereka juga orang-orang dewasa, anak-anak remaja yang mungkin saja garis takdirnya itu seperti itu. Ada yang diberikan kondisi tunanetra itu di usia remaja, usia anak-anak atau balita, bahkan dari bayi atau dari lahir, ada juga yang dewasa. Banyak faktornya ya. Jadi tunanetra itu enggak selalu dari kondisi lahir gitu, enggak selalu dalam kondisi-kondisi yang kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi banyak. Maka di sana juga responnya macam-macam gitu. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa tunanetra itu mempunyai pemikiran yang sama seperti kita pada umumnya, non disabilitas, orang-orang umum. Ya kalau sudah dewasa kemudian kita uh, candain atau kita kata-katain dengan waktu makan, tiba-tiba kita ngomong kok bisa pas ke mulutnya, ya jelas itu menyinggung karena mereka bukan bayi lagi kan, yang disuapin atau yang nggak bisa makan, nggak bisa pas itu kan bayi ya, yang benar-benar masih merah usia mingguan, bulanan mungkin, itu nggak akan bisa pas gitu. Jadi mereka bukan bayi sehingga wajar misalnya mereka merasa nggak nyaman. Nah, hal yang lain adalah sebagai manusia, sebagai individu yang ingin belajar mandiri,
kita selalu mengupayakan untuk memaksimalkan bagaimana meskipun kita nggak ngelihat, tapi kita bisa melakukan segala sesuatu aktivitas itu secara mandiri. Jadi kita ya selalu mengupayakan, selalu belajar, dan kita selalu minta support dari keluarga kita, dari orang sekitar kita, dari kecil sampai remaja sampai dewasa gitu ya. Untuk bagaimana kita bisa melakukan seluruh kegiatan uh, harian yang bisa kita lakukan secara mandiri. Salah satunya makan. Ya, kita harus bisa mengupayakan insting kita atau feeling kita. Kalau teman-teman nih, teman-teman dengan disabilitas nggak percaya bahwa tunanetra bisa makan dan pas ke mulutnya, berarti sama aja teman-teman itu nggak percaya sama Sang Pencipta, nggak percaya sama kuasanya Allah, kuasanya yang Maha Kuasa. Nah, kenapa? Ya orang kan udah dikasih feeling, udah diberikan seluruh akalnya, kemudian kemampuannya dan lain sebagainya, sehingga meskipun mereka nggak melihat, tapi mereka juga punya caranya sendiri agar makanan yang dikonsumsi atau makanan yang sedang mau dimakan itu sesuai atau pas dengan mulut. Ya, jadi jangan selalu menganggap kalau orang tunanetra itu nggak memiliki pemikiran yang sama. Semuanya sama. Sekali lagi, kalau teman-teman meragukan misalnya atau uh, mengatakan kok tunanetra bisa ya ngepas gitu makan bisa masuk ke mulutnya, sama aja teman-teman meragukan dari kuasa yang maha kuasa, sang pencipta itu. Jadi hati-hati dengan ucapan teman-teman karena itu bisa jadi salah satu uh, hal-hal yang membuat orang lain terpuruk, bisa juga membuat orang lain tambah semangat. Jadi harus dijaga. Semuanya ada di pilihan teman-teman. Mau milih jadi orang atau jadi individu yang membuat orang lain gak nyaman, atau sebaliknya justru menjadi teman, menjadi partner yang menyenangkan. Ini ada di teman-teman semua. Kembali lagi, kesimpulan dari dua hal ini adalah satu, teman-teman harus ingat bahwa tunanetra itu enggak selalu harus diperlakukan seperti anak kecil atau berlebihan. Kasihan, berlebihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman disabilitas itu ya memang sudah diberikan kemampuan dan sudah mempelajari segala sesuatunya agar semua bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Paling gampang ya tadi makan, ya mereka sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan itu karena sudah terlatih, sudah berlatih. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Mulai sekarang sudah nggak usah mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak penting, dan itu jika dilakukan terus-menerus bisa membuat kita semua atau teman-teman disabilitas khususnya itu semakin merasa nggak percaya diri. Clear ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini adalah sudut pandang dan harapannya bisa memberikan semacam insight, semacam wawasan baru untuk kita semua agar bisa saling menghargai dan bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat yang benar-benar aksesibel dan ramah buat kita semua. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.